perempuan, matanya putih, mukanya pucat gini, dan rambutnya acak-acakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to the Kashaf Cells. Nah, maafin banget aku baru bisa upload lagi pada hari ini karena gitu aku sekarang sedang disibukkan juga dengan hal-hal lain sebagai mahasiswa tentunya. Jadi mohon maklum ya teman-teman semua. Oke, di video kali ini aku nggak akan membawakan cerita tentang Agatha Christie, nggak akan menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan yang terjadi, nggak akan, ya pokoknya aku nggak akan menceritakan cerita-cerita dari orang lain, tapi aku ingin menceritakan pengalaman pribadi aku tentang kejadian-kejadian misterius yang benar-benar terjadi dalam hidup aku, guys. Dan kalau misalnya kalian lihat sekarang nih kayak gelap-gelap gimana gitu, jadi aku sengaja buat vibe-nya, buat suasananya kayak gini biar lebih seru. Pokoknya menurut aku pengalaman-pengalaman ini cukup misterius untuk kita sama-sama mencari tahu kebenarannya. So guys, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabumu karena kita akan membahas pengalaman-pengalaman misterius yang terjadi pada Hai Rana. Sebenarnya aku mengkategorikan pengalaman pribadi aku sebagai pengalaman misterius karena aku nggak mau membawa pengalaman-pengalaman itu ke arah yang mistis-mistis. Aku nggak mau menamakan itu mistis atau apa. Cuma aku bakal mengkategorikan ini sebagai pengalaman yang misterius karena emang benar-benar sampai sekarang belum ada yang tahu kebenaran dari pengalaman-pengalamanku ini. So, yang pertama adalah aku pernah melihat sosok wanita misterius di kamar mandi aku di rumah yang lama. Jadi teman-teman, for your information, aku dulu tinggal di Biak dan di sana ia lahir dan juga besar di sana. So, kalau nggak salah ini kejadiannya pas aku kelas 4 SD, kira-kira tahun 2010-an kalau nggak salah, tahun 2010-an. Jadi waktu itu aku sebagai anak kecil ya emang pas masih kecil gitu, seperti biasa kayak malam sehabis maghrib gitu ngobrol-ngobrol sama orang tua, main sama saudara-saudara, terus nonton juga. Pas malam itu aku pengen ke kamar mandi, jadi aku pergi kamar mandi dan emang kebiasaan aku tuh kemana-mana tuh suka sendiri ya, karena udah dibiasain dari kecil kayak dari ke kamar mandi udah sendiri, kemana-mana udah ya sendiri gitu. Dan aku merasa aku berani pada saat itu, nggak seperti tetehku yang dia kalau misalnya kamar mandi tuh, Kak tolong temenin dong, nggak, aku tuh nggak pernah minta ke kamar mandi ditemenin gitu, nggak pernah. Nah pas aku kamar mandi, aku lihat di ventilasi kamar mandi itu yang mengarah keluar ke halaman belakang itu ada sesosok kayak perempuan, matanya putih, mukanya pucat gini, dan rambutnya acak-acakan dari ventilasi kamar mandi. Aku saat itu kan masih kecil ya, kayak wah belum punya keberanian juga sebenarnya, padahal aku udah merasa aku tuh berani, anak Umi Abi paling berani. Tapi pas aku lihat itu sosok wanita itu takutnya setengah mati, kayak takut banget sumpah. Dan aku sampai sekarang masih ingat gimana rasa takutnya. So, setelah aku lihat itu, aku perhatikan lagi, nah ini tuh cewek atau bukan? Diperhatikan lebih dalam lagi, nah aku sadar, oh ini emang cewek ini. Dia ngeliat ke aku, wow. Dan setelah itu aku urusan di kamar mandi belum beres, dan emang aku belum memulai urusanku di kamar mandi, itu tuh aku langsung keluar dan teriak Umi Abi gitu sambil nangis. Terus Umi Abi aku yang kaget kan, kayak kenapa Kak, kenapa? Wah aku bilang tuh ada sesuatu di ventilasi, ada orang di ventilasi, kalau nggak salah aku bilang kayak gitu. Nggak tahu aku bilang wanita kah atau perempuan kah, atau aku bilang hantu kah, tapi aku bilang ada sesuatu di ventilasi ya kan. Terus aku udah nangis ketakutan gitu. Mana belakang rumah aku itu emang halamannya luas, gelap banget,
nggak ada pencahayaan di halaman belakang tuh, dan belakangnya lagi setelah pagar halaman belakang itu tuh ada kuburan keluarga aku, ada kuburan nenek Uyut kayak gitu kan. Ya udah, namanya juga anak kecil jadi menghubung-hubungkannya tuh sama itu. Tapi emang dasarnya aku nggak terlalu apa ya, aku tuh diajarin kalau misalnya di dunia itu nggak ada hantu, jadi adanya tuh jin. Makanya aku mikirnya ya ini pasti jin yang ganggu aku kah kayak gitu. Nah pokoknya pas itu akhirnya aku kayak nangis ketakutan sampai umi abi aku tuh tenangin, bacain ayat kursi, bacain doa-doa semuanya, sampai kakek aku, jadi kakek aku yang tinggal di seberang rumah aku juga akhirnya, ya emang dekat, cuman ya akhirnya datang gitu ke rumah, ngeliatin aku sampai dipeluk, aku masih nangis, dibacain ayat kursi, didoain, disuruh minum air putih, terus pokoknya dipeluk, dielus-elus sampai tenang banget. Ya udah tenang. Pas udah tenang itu barulah umi abi aki semua orang tuh nanya, kakak kenapa tiba-tiba nangis gitu, ada apa sih di kamar mandi, coba tunjukin di mana yang kakak lihat itu gitu kan. Ya akhirnya walaupun misalnya aku masih agak takut gitu, akhirnya aku beranikan diri untuk tunjukin ke kamar mandi, ini yang aku lihat di ventilasi, aku lihat ventilasi itu ada perempuan, itu matanya putih, itu rambutnya, itu dia lagi senyum ke aku bilang gitu, itu ada perempuan di sana, kakak lihat ada perempuan di sana Mi. Tapi umi abi aku, aki aku, nenek aku, saudara-saudara aku semuanya nggak ada yang ngelihat itu. Kenapa cuma aku yang lihat gitu? Kan sedih banget ya, masa nggak ada yang ngelihat sih? Dan nggak ada sama sekali, kayak nggak ada. Abi aku ngecek di balik ini kan, di halaman belakang, ngelihat ventilasi dari halaman belakang juga nggak ada apapun. Itu membuat aku frustasi sendiri sebenarnya, kayak aduh, masa aku sendiri yang ngelihat, apa aku bisa ngelihat hal-hal kayak gituan apa atau gimana. Nggak tahu. Jadi setelah kejadian itu, setiap kali aku kamar mandi ya rasanya takut gitu, karena ada sosok itu. Setiap hari aku masih lihat sosok itu terus, kayak kamar mandi ngelihat, aduh masih ada, dia masih ngeliatin kayak aku mandi. Terus kalau misalnya kayak dulu kan masih kecil ya, jadi mandi sama tetehku, terus aku nanya, itu teh lihat nggak yang di ventilasi tuh masih ada kan? Tapi kata teh aku, mana, nggak ada sama sekali. Kayak aku dulu tuh aku merasa itu mimpi buruk banget, karena ya kebutuhan kan ya ke kamar mandi tuh, tapi setiap ke kamar mandi ngelihat sosok kayak gituan ngeri banget kan ya, apalagi untuk anak kecil. Cuman ya alhamdulillahnya waktu itu kayak nggak ada gangguan apa ya, maksudnya kayak nggak ada gangguan goib lagi selain aku ngelihat sosok wanita itu. Dan aku nggak tahu ini sebenarnya apakah itu benar adalah sosok makhluk haluskah atau jinkah, ya sama aja sih, atau mungkin cuman halusinasi aku nggak tahu sama sekali, sampai sekarang aku nggak tahu. Tapi yang jelasnya itu agak mengganggu ya ketenangan aku pribadi, karena setiap ke kamar mandi takut banget. Plus waktu itu juga, ini agak nggak berkaitan, tapi burung Yakob, kalian tahu burung Yakob? Kalau nggak tahu, ini burung Yakob nih kayak gini. Nah jadi burung Yakob tuh punya tetangga aku, dan dia dilepasin, dia diterbangin bebas aja kesana kemari terserah, tapi dia tahu rumahnya di mana kan. Nah kita sebagai anak-anak kecil dulu paling takut sama burung itu, paling takut. Apalagi kalau misalnya kita keluar ke halaman rumah aja itu takut banget, karena burung Yakob itu suka banget hinggap ke kita, dia terbang terus hinggap ke kita, terus matok-matokin, sampai pernah kakek aku juga dipatokin dan jarinya tuh berdarah gara-gara si burung Yakob itu. Jadi aku merasa dua hal itu, si sosok yang di kamar mandi dan burung Yakob itu adalah mimpi buruk sangat buruk pas kelas 4 SD. Pokoknya aku merasa, aduh kenapa sih harus ada dua hal ini gitu, mengganggu banget ya kan. Setelah aku pergi ke Makassar, kan aku sama keluargaku tuh pergi ke Makassar untuk liburan selama 1 bulan kan ya, kurang lebih. Nah selama 1 bulan di Makassar terus pulang lagi ke Biak, itu tuh alhamdulillahnya
sosok perempuan yang ada di ventilasi itu hilang sama sekali. Aku nggak ngeliat lagi, alhamdulillah. Kedua, itu burung Yakob dia juga akhirnya dikandangin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak bersyukur banget aku pulang ke Biak tuh udah nggak ada dua hal yang bikin aku stres ya. Gitu. Menurut kalian gimana sih? Apakah sosok perempuan ini adalah sosok hantu kah? Atau mungkin bayangan benda-benda yang ada di halaman belakang rumah aku kah? Atau mungkin halusinasi aku kah? Atau memang ada sesuatu, ada jin mungkin? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Dan mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Pokoknya support terus The Cash of Sales dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan semua kenalan kalian, agar The Cash of Sales ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan konten-konten yang terbaik buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya kalian punya requestan apa ya, kasus-kasus, requestan cerita detektif, cerita pembunuhan, atau mungkin pengalaman kalian sendiri, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar di bawah. So guys, prepare your little grey cells, persiapkan sel-sel kelabumu, karena kita akan membahas kasus-kasus, cerita-cerita misteri yang menarik tentunya di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.